Halo, balik lagi sama aku di sini. Dan semoga kalian berkenan dengar sampai akhir. Obrolan satu arah kali ini berbeda, karena yang biasanya aku rekord semauku, kali ini aku mau bacain satu cerita dari seseorang. Dan katanya ini first time dia berani cerita, cuma di teman pijak. Semoga kita bisa ambil pelajaran dari cerita yang mau aku bacain ini ya. Sebelumnya aku mau tanya kabar kalian dulu nih. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Suasana hati juga semoga semuanya lagi dalam keadaan baik-baik aja. Buat yang lagi berantakan, yuk dirapihin lagi, ditata lagi, karena semuanya belum berakhir. Aku mulai dengan sebuah pertanyaan. Kalian tahu nggak luka lebam yang habis dipukul pakai balok kayu yang super gede? Memar, biru, yang sampai hitam, dan pastinya sakit banget. Itu yang muncul di kepalaku pertama kali ketika aku melihat foto yang menyertai tulisan dari si pengirim ini. Awalnya aku pikir ini kisah tentang penganiayaan. Ternyata bukan. Tapi bisa dibilang iya juga sih karena udah masuk ke ranah fisik. Oh ya, sebelumnya kalau kalian berkenan cerita juga, boleh banget kirim cerita kalian, nanti aku cantumin emailku di description box. Karena aku yakin semua cerita selalu punya hikmah yang bisa diambil untuk kita jadikan pembelajaran bersama. So, kita langsung bacain aja. Ini kisah tentang bullying. Aku adalah korban bullying, bahkan sampai kekerasan. Ini ceritaku pada saat kelas 5 SD. Di kelasku ada salah satu siswi, sebut saja si F. Si F ini populer di sekolah karena dia cewek yang imut dan putih, tapi juga terkenal karena kenakalannya. Semua siswa mengetahui bahwa dia adalah cewek yang nakal dan jahat. Aku adalah korbannya, bahkan aku yang menerima kekerasan paling parah. Semenjak kelas 1, aku selalu jadi juara kelas dan selalu mengikuti lomba bergengsi, bahkan aku pernah mendapatkan piala. Dan itu salah satu penyebab kenapa aku dibully sama dia. Dari kelas 1 sampai kelas 4, aku tidak pernah dekat dengan dia. Dan di kelas 5, dia minta duduk sebangku denganku untuk 1 tahun ke depan. Setiap hari, jika ada PR, aku yang selalu mengerjakan tugasnya. Ketika ada latihan soal, selalu aku yang mengerjakan. Jika aku tidak menurutinya, maka pahaku akan dicubit. Begitu terus-menerus sampai pada suatu hari aku tidak mau masuk sekolah karena kakiku benar-benar mengalami sakit. Pahaku penuh memar biru dan bengkak. Entah ada berapa puluh memar di pahaku. Awalnya, aku tidak pernah mengadu kepada kedua orang tuaku karena bisa dibilang aku diabaikan oleh keluargaku dan tidak diperhatikan. Tetapi akhirnya aku mengadu karena aku sudah tidak kuat. Bapakku memarahi si F di rumahnya dan memberitahu orang tuanya bahwa si F melakukan bully kepadaku. Ketika masuk sekolah, bukannya dia sadar, malah dia makin jahat kepadaku. Dia memarahiku karena telah mengadu ke orang tuaku. Bahkan aku sampai dicekik di kelas. Tapi untung ada salah satu cowok yang membelaku. Karena satu kelas tidak ada yang berani melawan dia, jadi aku dibiarkan hilang nafas sejenak karena dicekik. Aku bukan hanya dicekik, tapi juga ditampar. Aku dan dia masuk di SMP yang sama.
Karena dia sudah terkenal nakal dan jahat, maka di SMP dia tidak mempunyai teman. Sedangkan aku masih tetap populer di SMP, bahkan aku pernah masuk band di sekolah. Sekarang kehidupan dia bagaimana? Aku tidak pernah lagi bertemu dengan dia. Aku dengar dia sudah pindah rumah, entah penyebabnya karena apa, dan dia menjadi TKW di luar negeri. Aku tidak pernah menjelekkan dia ke orang-orang karena aku takut dia akan dijauhi. Tapi biar Allah yang membuka aibnya. Dia tidak punya teman di SMP, itu cukup membalas lukaku. Wow. Banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Dia tidak punya teman di SMP, itu cukup membalasku. Itu kalimat sederhana yang aku suka banget sih. Karena, ya bener banget, nggak semua keburukan harus dibalas dengan keburukan juga. Kadang tuh aku suka mikir, apa sih isi kepala mereka-mereka ini gitu? Kalau sekedar nakal-nakal nyontek, tendang-tendang meja, tendang-tendang kursi, pukul-pukul meja, untuk takaran anak SD masih dibilang wajar ya. Atau teriak-teriak di dalam kelas gitu. Itu masih masuk akal di aku untuk ukuran anak SD. Tapi kalau udah yang nampar sampai nyekik, buat aku itu udah gak masuk sih, gak masuk di akalku. Mungkin karena waktu SD aku gak pernah lihat atau gak pernah ada kejadian itu, gak pernah mengalami itu. Jadi di aku gak masuk akal ya. Tapi mungkin untuk orang-orang yang mengalami seperti si pengirim ini, ya itu memang ada gitu. Gak bisa dipungkiri itu memang ada. Tapi untuk aku kayak gak habis pikir aja. Anak SD kok ngebulinya sampai segitunya. Tapi yang kelihatan banget, yang bisa kita ambil pelajarannya di sini tuh ini. Adanya hukum tarik-menarik dan hukum tabur tuai. Jadi, apa yang kita tanam, itu yang kita panen. Ini yang aku lihat mencolok banget sih di kisah ini. Karena dari kenakalan si F ini, karena pembulian yang si F ini lakukan, jadi nggak ada yang mau temenan sama dia. Karena ya, siapa orangnya yang mau temenan sama orang yang, mohon maaf, nakal gitu. Karena aku pribadi, ketika aku dihadapkan dengan kondisi seperti ini, ya aku pun nggak akan mau temenan sama orang kayak gini. Karena belum apa-apa aku juga bakalan udah takut duluan. Aku takut ketika nanti justru aku yang diperlakukan kasar seperti si pengirim cerita ini. Ya menurut aku kalau dia nggak punya temen, itu wajar. Karena itu konsekuensi yang emang harus dia tanggung dari perbuatan yang dia lakukan. Kalau dibuat pemisalan tuh gini. Ketika kita tidak suka diperlakukan kasar oleh orang lain, maka kita jangan memperlakukan orang lain secara kasar. Kalau kita mau dihargai sama orang lain, maka mulailah menghargai orang lain terlebih dahulu. Kalau kamu gak mau dipandang buruk sama orang lain, ya kamu jangan melakukan apa-apa yang bisa memperburuk pandangan orang lain terhadap kamu. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Kalau dibuat permisalan. Aku gak tahu triggernya apa dari si F ini. Tapi mungkin gak sih kalau pemicunya karena si F ini punya rasa iri sama si pengirim. Karena kalau dilihat dari ceritanya ya, si pengirim bilang dia selalu jadi juara kelas dan pernah dapat piala ketika ikut lomba bergengsi. Ya kan? Mungkin ya.
mungkin ini salah satunya. Atau bisa jadi, kalau kita lihat dari sisi si F ini, bisa jadi dia punya luka masa lalu yang dia simpan sendiri. Yang karena udah numpuk dan gak bisa keluar, akhirnya berdampak buruk untuk dirinya sendiri. Aku bisa nebak kayak gini karena aku pun dulu gitu. Aku tipe orang yang mendem sendiri. Jadinya ya secara gak sadar, ngebentuk diri jadi temperamen, jadi pemarah, jadi pikirannya tuh negatif terus. Pengennya tuh marah terus. Karena yang buruk-buruk di dalam diri ini tuh gak bisa keluar kan. Lama-lama meledak di tempat yang salah. Dan itu seringkali terjadi di luar kendali diri. Tapi makin kesini, capek juga. Udah mulai berani cerita sama orang. Udah mulai berani ngebuka diri ke orang lain gitu. Karena itu tadi, capek kalau harus terus-terusan mendem. At least kalau kamu belum berani cerita sama orang lain tentang permasalahan hidup kamu, apapun itu, cerita sama diri sendiri dulu deh. Ngomong sendiri depan cermin itu salah satu self-healing yang aku lakukan kalau aku lagi ngerasa capek sama keadaan. Dan itu cukup buat lega sih. Itu works di aku. Mungkin kalian juga bisa coba. Karena itu bener-bener kayak ada yang lepas gitu. Jadi please banget, kalau ada apa-apa jangan dipendem sendiri. Capek kan rasanya? Kayak mau nangis tapi ditahan. Rasanya tuh sesek banget. Terus keluarnya jadi emosi. Jadi bawaannya tuh pengen marah terus. Bener gak? Balik lagi ke permasalahan bullying. Mungkin kalau luka fisik, itu kelihatan dan bisa sembuh. Tapi kalau udah mental yang kena, udah mah lukanya gak kelihatan, susah pula sembuhnya. Butuh waktu yang panjang atau bisa jadi gak bisa sembuh lukanya. Akan terus jadi bayang-bayang selama dia hidup. Selama si korban bullying ini hidup. Karena kita gak pernah tahu porsi hati seseorang itu bisa terluka dimulai dari hal terkecil apa. Kita juga gak pernah tahu orang yang sedang kita hadapi saat ini itu teman atau lawan. Kita juga gak pernah tahu orang yang kita anggap rendah saat ini akan sebesar apa di kemudian hari. Jadi ya udah, baiknya bersikap biasa-biasa saja, normal-normal saja. Gak usah yang aneh-aneh. Karena kita selalu butuh orang lain. Ya, gitu. Udah panjang ya. Thank you deh untuk ceritanya. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Dan untuk kamu hebat karena bisa bertahan di masa-masa sulit itu. Udah bahagia ya sekarang? Seneng banget yay. Terakhir aku cuma mau bilang bahwa pembelajaran yang paling sulit adalah bagaimana kita mempelajari diri sendiri. Karena dengan begitu kita mampu memposisikan diri untuk menjadi orang lain. Dan semuanya gak mudah. Akan sangat butuh proses yang panjang untuk sampai di situ. So, happy fighting!